بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan Nabi Ibrahim serta Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anakku yang tersayang, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah pilihkan untuk kalian sebuah agama, pedoman hidup, yaitu Islam. Innad dina indallahil Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka karena itu jangan sampai kamu mati melainkan mati sebagai seorang muslim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kaum muslimin wal mukminin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang baru kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, nikmat Allah yang paling besar, yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya kita akan menjadi orang yang paling beruntung, adalah nikmat Islam. Kenapa? Karena hanya Islam satu-satunya nikmat Allah yang kalau seandainya nyawa ini dicabut, nikmat tersebut akan kita bawa mati. Sedangkan nikmat yang lain, apapun namanya, maka nikmat tersebut hanya akan kita miliki, berada dalam genggaman kita selagi nyawa masih di kandung badan. Ketika kita meninggal,
maka semua nikmat, semua yang kita miliki selain daripada Islam itu akan kita tinggalkan. Nikmat Islam itu Jumat-Jumat yang Allah muliakan adalah nikmat yang memang dia merupakan tawaran Allah. Allah yang pilihkan, Allah yang berikan kepada kita, bukan tawaran manusia, bukan pemberian siapapun, tapi dia adalah pilihan Allah. Maka Jumat-Jumat yang Allah muliakan karena Islam ini yang dengannya manusia akan menjadi orang yang hidupnya beruntung di dunia ini, nikmat yang akan kita bawa mati. Makanya nikmat tersebut harus kita syukuri, karena tidak semua orang mendapatkannya. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat Islam, Islam mesti kita amalkan, kita jaga, kita bela, dan kita wariskan. Kita mesti menanamkan kebanggaan sebagai seorang muslim. Sebagaimana Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka menanamkan kecintaan, bagaimana mereka memahamkan kepada anak keturunannya bagaimana bernilainya Islam ini. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku yang tersayang, ingat, Allah telah pilihkan untuk kalian, Allah berikan untuk kita pedoman hidup, yaitu Islam. Karena Islam pilihan Allah, pasti Islam adalah yang terbaik. Karena itu wahai anakku, jangan sia-siakan, jangan engkau pilih yang lain. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati. Apapun terjadi silahkan, tapi satu hal, jangan sampai kalian mati melainkan mati sebagai muslim. Jumat-Jumat yang Allah muliakan, memahami dan meyakini, merasakan kebanggaan sebagai seorang muslim mutlak harus kita miliki. Karena hanya dengan rasa bangga, merasa beruntung dengan nikmat Islam yang telah Allah berikan, kita akan mencintainya dan kita akan berkorban untuknya, membelanya, menjaganya, dan mewariskan kepada anak keturunan kita. Karena Jumat-Jumat yang Allah muliakan hari ini, di antara upaya orang untuk menghilangkan Islam, melenyapkan Islam, adalah dengan cara sistematis mereka berusaha menghilangkan kebanggaan seorang muslim terhadap agamanya. Tidak mungkin jemaah Jumat yang Allah muliakan orang mau menghancurkan Islam. Tindakan yang pertama, mereka memerangi umat Islam, itu tidak mungkin. Karena walau bagaimanapun, selama kebanggaan seorang muslim kepada agamanya masih tertanam, mustahil mereka bisa dikalahkan. Namun di saat kebanggaan itu sudah mulai hilang, tidak ada lagi rasa pembelaan dan tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi rasa kehilangan ketika Islam itu semakin hilang dari peredaran. Cuma-cuma yang Allah muliakan, maka secara sistematis menghilangkan kebanggaan kepada Islam adalah target awal, di mana akhirnya mereka ingin menghilangkan Islam. Jumat-Jumat yang Allah muliakan, baru-baru ini ada sebuah pernyataan yang sangat menghebohkan, di mana pernyataan tersebut bukan hal baru, sudah sering dicoba secara berulang kali. Pernyataan yang sangat membuat gaduh, di mana ketika ada statement
yang mengatakan bahwa beragama itu tidak perlu fanatis, enggak perlu berlebihan, semua agama itu sama. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, ini bukan pernyataan pertama dan pasti bukan yang terakhir. Akan selalu ada upaya bagaimana mencabut kebanggaan seorang muslim terhadap agamanya, sehingga tidak ada lagi rasa marah ketika agamanya diotak-atik, tidak ada lagi rasa bersalah ketika agamanya dihina, dan tidak ada pembelaan sedikit pun ketika Nabi, ketika Islam, ketika Al-Quran dilecehkan. Cuma-cuma yang Allah muliakan, maka pernyataan semua agama sama, targetnya adalah tidak perlu beragama. Cuma-cuma yang Allah muliakan, maka kita akan melihat secara dari sisi akidah, bagaimana hukumnya, bagaimana statusnya ketika seorang muslim menyatakan semua agama adalah sama. Kalau pernyataan semua agama sama, jemaah-jemaah yang Allah muliakan, berasal dari orang yang tidak Islam, itu memang sudah seharusnya mereka mengatakan seperti itu, karena mereka punya misi. Tapi ketika pernyataan semua agama sama keluar dari seorang yang mengaku muslim, apalagi seseorang yang ditokohkan sebagai tokoh Islam, maka dipastikan pernyataan ini keluar dari mulut seorang munafik. Cuma-cuma yang Allah melakukan dari segi kajian akidah, pernyataan semua agama sama, yang pertama bertentangan dengan kalimat syahadat, berpotensi membatalkan Islam. Kenapa? Karena jemaah-jemaah yang Allah melakukan justru tuntutan kalimat syahadat berlawanan dengan pernyataan tadi. Karena dalam kalimat syahadat yang bunyinya asyhadu alla ilaha, aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada yang benar, tidak sah yang lain, illallah, kecuali Allah. Artinya jemaah-jemaah yang Allah muliakan, yang paling penting syarat untuk menjadi seorang muslim bukan mengakui adanya Allah, percaya Allah itu sebagai Tuhan, bukan itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar percaya Allah sebagai Tuhan, yakin dengan adanya Allah, iblis pun percaya kepada Allah. Iblis pun mengakui Allah itu Tuhan. Buktinya iblis berdoa meminta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku. Iblis juga mengakui Allah itu Tuhannya. Ya Tuhanku, anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Itu bukti iblis berdoa minta panjang umur, karena iblis juga punya keyakinan yang menghidupkan dan yang mematikannya hanyalah Allah yang bisa. Maka coba-coba ya Allah muliakan, kalau hanya sekedar kita percaya Allah itu Tuhan, Abu Jahal, Abu Lahab, orang musyrikin Quraisy, diungkapkan dalam Al-Quran mereka juga percaya kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada orang Quraisy, kepada musyrikin Makkah, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Abu Lahab, Abu Jahal, para musyrikin Quraisy pasti kata Allah, la pasti, yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Artinya jemaah-jemaah yang Allah muliakan, orang kafir, musyrikin Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan iblis juga percaya Allah itu Tuhan. Allah itu benar-benar Tuhan, mengakui kebenaran Allah sebagai Tuhan. Namun jemaah Jumat yang Allah muliakan, ternyata syarat untuk Islam yang benar bukan itu yang pertama. Syarat yang pertama adalah asyhadu, aku bersedia, aku mengakui, aku setuju,
Aku menerima bahwa tidak ada yang lain. Artinya Jumat-Jumat yang Allah muliakan tidak hanya sekedar mengakui Allah sebagai Tuhan, yang paling penting adalah bersedia menolak, bersedia membatalkan, bersedia menyalahkan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka apapun agamanya yang meyakini ada Tuhan selain Allah, itu salah, itu tidak benar. Dan inilah syarat yang pertama yang dituntut. Bersediakah kamu menolak Tuhan yang lain? Kalau kamu sudah bersedia menolak yang lain sebagai Tuhan, menolak mengakui kebenaran agama yang lain, baru bermanfaat illallah, kepercayaanmu kepada Allah. Maka Jumat-Jumat yang Allah muliakan, bagaimana mungkin sama agama yang mengatakan Tuhan hanya Allah dengan agama yang meyakini ada Tuhan yang lain selain Allah. Maka otomatis bila ada seorang muslim yang dia juga meyakini, dia mengatakan semua agama sama baiknya, ketika itu syahadatnya telah batal. Asyhadu alla ilaha, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang lain, yang lain itu salah, illallah, yang benar cuma Allah. Yang kedua, Jumat-Jumat yang Allah muliakan, ayat yang tadi kita bacakan, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anakku yang tersayang, sesungguhnya Allah telah pilihkan. Coba bayangkan bagaimana mungkin sama pilihan Allah dengan pilihan manusia, agama yang datang dari Allah dengan agama buatan manusia. Innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah pilihkan, wahai anakku, untuk kita agama, yaitu Islam. Fala tamutunna illa, karena itu, karena hanya Islam saja yang benar, jangan sampai kamu mati, wahai anakku, melainkan mati sebagai muslim. Kalau seandainya betul semua agama itu sama, kenapa mesti ada penekanan? Jangan sampai kamu mati, wahai anakku. Apapun yang terjadi, langit dan bumi ini bisa hancur, nyawamu bisa melayang, tapi satu yang tidak boleh hilang, pastikan kalau itu terjadi, kamu mati dalam keadaan muslim. Yang ketiga, Jumat-Jumat yang Allah muliakan, pernyataan semua agama sama, berarti dia menolak ayat Ali Imran 85 yang berbunyi innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah akui, agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran 85. Pernyataan semua agama sama berarti menolak ayat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran ayat 19, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, maka siapa saja yang agamanya, keyakinannya bukan Islam, falai yuqbala minhu, Allah tidak akan terima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, sehingga orang yang beramal tidak atas dasar ideologi Islam, dipastikan nanti di akhirat dia merugi. Kenapa? Amalnya tidak ada nilai. Jumat-Jumat yang Allah muliakan, maka sesungguhnya pernyataan yang benar, bukan semua agama sama, tapi semua agama Nabi dan Rasul sama, yaitu Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada seorang rasul pun, di mana dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa jumlah nabi dan rasul yang Allah utus itu lebih dari 120.000 nabi. Allah tegaskan, tidak ada seorang rasul pun yang kami utus sebelum engkau, wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi, melainkan semuanya sama, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan
annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, fa'buduni, karena hanya aku Tuhan kata Allah, maka kalian hanya boleh beribadah menyembah kepadaku saja. Cuma-cuma yang Allah muliakan, atau pernyataan yang benar yang kedua, semua agama itu sama kecuali Islam. Islam beda. Agama yang lain meyakini ada Tuhan selain Allah. Agama yang lain menuhankan manusia. Agama yang lain menuhankan patung. Agama yang lain mengatakan sapi sebagai Tuhannya. Islam tidak. Islam la ilaha illallah. Semua agama sama salahnya kecuali Islam. Cuma-cuma ya Allah muliakan, tidak perlu ada kekhawatiran ini akan merusak kerukunan antar umat beragama. Kenapa? Karena memang seharusnya setiap orang mukmin dalam agamanya meyakini agamanya yang benar, agama yang lain salah, dan itu hal biasa. Dilindungi oleh undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin setiap pemeluk agama menjalankan keyakinannya menurut agama masing-masing. Artinya jemaah-jemaah ya Allah mulakan, tidak perlu seorang muslim berbasa-basi, bermuamalah mentah-mentah sebagai pejabat meyakinkan orang kafir kita itu sama. Tidak. Kita mesti mengatakan dalam masalah akidah kita beda. Kami sebagai muslim hanya meyakini Allah sebagai Tuhan. Dalam masalah sosial, dalam masalah bernegara, kita bisa berdampingan, kita bisa bekerja sama, kita bisa saling bertoleransi. Tapi dalam masalah akidah, kami meyakini Islam saja yang benar. Kalau seandainya ada agama Nasrani, mereka mengatakan agamanya yang benar, yang tidak Kristen, yang tidak Nasrani, mereka itu domba-domba yang tersesat, silakan. Kita tidak akan tersinggung. Kenapa? Memang begitu seharusnya. Mukmin terhadap suatu agama meyakini hanya agamanya saja yang benar. Jangan mentang-mentang untuk mendapatkan kekuasaan, hanya karena untuk trik bisa naik pangkat, lalu menggadaikan akidah. Terlalu remeh dunia ini. Kalau untuk mendapatkannya mesti menggadaikan akidah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.